Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan membahas tentang cara menentukan ide pokok dan kalimat utama teks bacaan. Sebenarnya ini sudah kita pelajari di subtema 1, hanya untuk lebih mendalami materi ini kita bahas bersama-sama kembali ya. Ini merupakan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ibu harapkan kalian menyimak video ini sampai selesai supaya bisa mengerti dan bisa mengerjakan kegiatan mandirinya dengan baik. Sebelum kita menentukan ide pokok paragraf, kita terlebih dahulu harus mengetahui dulu apa pengertian ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau topik yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok sering disebut juga sebagai pokok pikiran, gagasan pokok, gagasan utama dari sebuah paragraf atau bacaan. Ide pokok biasanya dijumpai dalam kalimat utama sebuah paragraf. Nah, dalam satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Bagaimana kita menentukan ide pokok? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, baca dulu isi paragraf dengan seksama. Kemudian, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung dalam paragraf tersebut. Setelah itu, temukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Sebelum kita bisa menentukan ide pokok, terlebih dahulu kita harus menemukan dulu kalimat utama dalam suatu paragraf. Nah, kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan yang menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Nah, biasanya kalimat utama itu ada di awal paragraf, tetapi tidak menutup kemungkinan kalimat utama itu ada di tengah atau di akhir paragraf. Nah, kalimat utama yang di awal paragraf disebutnya paragraf deduktif. Kalau kalimat utama yang berada di akhir paragraf disebutnya paragraf induktif. Sedangkan kalimat utama yang berada di awal dan di akhir paragraf secara bersamaan disebut paragraf campuran. Bagaimana cara kita menentukan kalimat utama? Bila kalimat utamanya berada di awal paragraf, maka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Biasa satu biasanya ada pada kalimat ke-1 atau kalimat pertama. Kedua, perhatikan kalimat keduanya. Jika ada kata pada kalimat pertama diulang di kalimat yang kedua. Atau jika ada kata itu, ini, tersebut, juga terdapat kata ganti orang seperti mereka, ia, nya, dan sebagainya. Bagaimana jika kalimat utamanya berada di akhir paragraf? Cirinya adalah ada kata-kata dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, selain itu, sementara itu, jadi, bahkan. Nah, kalau kalimat utamanya kalimat utamanya merupakan kalimat atau paragraf campuran, cirinya ada yang di awal dan di akhir paragraf seperti yang sudah kita bahas tadi. Perhatikan contoh berikut untuk kita menentukan kalimat utama dan ide pokoknya. Tumbuhan sumber gizi penting bagi manusia. Judulnya. Paragraf pertama. Manusia memerlukan makanan bergizi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Itu kalimat pertama. Makanan yang dikonsumsi harus mengandung gizi. Kalimat kedua. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Itu kalimat ketiga. Kelima kandungan gizi tersebut bisa didapatkan dari tumbuhan sekitar.
Itu paragraf ke-1 memiliki 4 kalimat. Kalimat utamanya, coba kita perhatikan di kalimat kedua ada kata yang diulang, yaitu makanan dan gizi. Ini merupakan ciri bahwa kalimat utama berada di kalimat pertama. Kalimat utamanya adalah manusia memerlukan makanan bergizi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bagaimana ide pokoknya? Seperti yang kita tahu bahwa ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Boleh kita tulis secara keseluruhan kalimat utama tersebut atau kita hilangkan beberapa kata sesuai dengan kata-kata kita sendiri boleh, tetapi tidak mengurangi makna dari kalimat tersebut. Ide pokok dari paragraf pertama ini adalah manusia memerlukan makanan bergizi untuk beraktivitas. Melakukan dan sehari-hari kita hilangkan karena itu tidak mengurangi makna dari kalimat tersebut. Lanjut ke paragraf kedua. Manusia memerlukan karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi. Kalimat pertama. Tanpa energi, manusia tidak bisa beraktivitas. Itu kalimat kedua. Karbohidrat bisa didapatkan dari padi, jagung, dan umbi-umbian. Itu kalimat ketiga. Sedangkan lemak bisa didapatkan dari alpukat serta kacang-kacangan seperti kacang tanah. Itu kalimat keempat. Paragraf kedua juga sama memiliki 4 kalimat. Kalimat utamanya kita perhatikan sekarang. Ada kata yang diulang di kalimat kedua yaitu manusia dan energi. Itu berarti bahwa kalimat utamanya berada di kalimat pertama. Manusia memerlukan karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi. Ide pokoknya diambil dari kalimat utama, tetapi tidak ada kata yang dihilangkan karena jika ada kata yang dihilangkan mungkin bisa merubah makna dari kalimat tersebut. Sehingga ide pokoknya adalah manusia memerlukan karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi. Paragraf ketiga. Manusia juga memerlukan protein untuk menunjang pertumbuhan. Kalimat pertama. Selain itu, protein juga dapat membantu mengganti sel-sel yang rusak. Itu kalimat kedua. Protein bisa didapatkan dari jenis kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, dan olahannya yang disebut dengan protein nabati. Kalimat ketiga. Selain itu, protein juga bisa didapatkan dari daging hewan atau telur yang disebut dengan protein hewani. Itu kalimat keempat. Di paragraf ketiga, ada kata yang menyatakan selain itu. Berarti kalimat utamanya ada di awal dan di tengah paragraf. Ini merupakan kalimat atau paragraf campuran karena kalimat utamanya ada di awal dan di tengah paragraf. Ya, kalimat utamanya manusia juga memerlukan protein untuk menunjang pertumbuhan. Selain itu, protein juga dapat membantu mengganti sel-sel yang rusak. Nah, dengan ide pokoknya kita bisa membuat ide pokok dari kalimat utama itu dalam satu kalimat dengan menghilangkan kata-kata yang sekiranya tidak merubah makna dari kalimat tersebut. Kalimat ide pokoknya bisa seperti ini. Manusia juga memerlukan protein untuk menunjang pertumbuhan dan membantu mengganti sel-sel yang rusak. Demikian materi yang Ibu sampaikan tentang ide pokok dan kalimat utama. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan tugas kalian hari ini mengerjakan tugas mandiri seperti yang tercantum di PowerPoint ini. Ya, selalu semangat untuk belajar dan mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.